Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Damupulii, kelas B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Pendapat lain mengatakan definisi kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan teratur. Selanjutnya, peran kurikulum. Peran kurikulum terbagi atas 3. Yang pertama, peranan konservatif. Kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan sebagai generasi muda Indonesia di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini. Para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu terkesan kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua, peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif, menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, melainkan juga dapat bertahan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif, agar nantinya siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Dari ketiga peranan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi atas 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut dihargai. Yang keempat, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat.
Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakat mereka. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensi dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa menjadi bekal di kehidupan mereka nanti. Baik, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.